Ahsanallahu ilaika istata jami'al hadirin. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala al-mabni 'ala as-sukuni walamma faraqtu min dzikri al-mabni 'ala ad-dhammi dzakartu al-mabniya 'ala as-sukuni wa massaltu lahu biman wa kam taqul ja'ani man qama wa ra'aitu man qama wa marartu biman qama fatajidu man mulazamatan lis-sukuni fil ahwali thalathati wa kadza taqul kam maluki wa kam abdan malakta wa bikam dirham ishtaraita wa bikam dirhamin اشتريت فكم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند السيبويه وعلى الخبرية عند الأخفش وفي الثاني في موضع نسب على المفعولية بالفعل الذي بعدها وفي الثالث في موضع خفض بالباء وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا خشيت من وهم من يتوهم من يتوهم أنه خلاف الأصل فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء. Nah, terus mabni di atas sukun. Tatkala saya telah selesai menyebutkan mabni di atas dhamma, kemudian maka saya pun telah selesai menyebut maka saya pun menyebutkan mabni di atas sukun, dan saya mencontohkan mabni dengan man wa kam. Mencontohkan mabni di atas sukun dengan mabni di atas sukun dengan seperti man dan kam. Kamu katakan orang yang berdiri mendatangiku dan saya melihat orang yang berdiri dan saya melewati orang yang berdiri. Maka kamu mendapatkan pada man tetapnya sukun pada tiga keadaan. Mulazimatan, menetapi sukun, dan begitu pula kamu katakan berapa hartamu dan berapa budak yang kamu miliki dan berapa dirham yang kamu beli. Maka kam pada contoh yang pertama di tempat rofa dengan permulaan di sisi sibawaihi dan di atas khobar di sisi akhfash. Dan pada contoh yang kedua jadi menurut Sibawai kam maluk itu yang mubtada adalah kam, maluk adalah khabarnya. Tapi menurut al-akhfash sebaliknya, maluka mubtada muakhar dan kam maluka mubtada muakhar dan kam khabar muqaddam. Paham ya? Kata beliau fakam fil mithalil awal, kam pada contoh yang pertama yaitu kam maluk itu fi maudhi'i raf'in, maksudnya fi mahalli raf'in bil ibtida, di rafa oleh ibtida sebagai mubtada menurut Sibawai, dan menurut al-Akhfash justru sebaliknya, kamnya yang khabar muqaddam, maluk mubtada muakhar. Paham ya?
Terus Dan pada contoh yang kedua, wa kam abdan malakta, di tempat nasab di atas maf'uliyah, di atas maf'ul dengan fi'il yang setelahnya. Jadi kam abdan malakta, apa i'rabnya kam? Kalau abdan kan tamiz, itu kaidah juga. Isim nakirah setelah kam mansub sebagai tamiz. Isim nakirah mansub setelah kam adalah tamiz. Tapi kamnya kan isim mabni ala sukun fi mahalli apa dia? Jawabannya kata penulis, dia fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihinya malakta. Jadi takdirnya itu asal susunannya malakta kam abdan. Malakta kam abdan. Engkau memiliki berapa budak? Engkau memiliki berapa budak? Itu asal kalimatnya. Cuman karena kam ini adalah istifham, dan istifham itu harus berada di depan, maka dibalik, dirubah susunannya menjadi kam abdan malakta. Padahal susunan asalnya apa? Malakta kam abdan. Nah, jelas ya. Jadi kam abdan malakta, kamnya fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Maf'ulun bihi muqaddam. Nah, terus. Dan pada contoh yang ketiga, wa bikam dirhamin ishtaraita, pada tempat khafat dengan ba, dan dia adalah sukun pada 3 keadaan seperti yang kamu telah lihat. Perhatikan, bikam dirhamin ishtaraita. Di contoh yang ketiga, apa i'rabnya kam? Apa i'rabnya kam? Kata beliau, dia fi mahalli jarrin, dijar oleh ba. Dijar oleh ba. Nah, dan dirhamin di situ juga jar. Dirhamin di situ jar. Kenapa jar? Dia badalnya kam. Badalnya kam di situ. Bikam dirhamin ishtaraita. Bisa badal, bisa ataf bayan. Bikam dirhamin ishtaraita. Jadi kam fi mahalli jarrin, dijar oleh bi, dan dirhamin badalnya. Tayyib. Dan antum perhatikan sendiri, antum lihat sendiri pada 3 contoh tadi. Pada 3 contoh tadi semuanya kamnya sukun, berarti dia mabni di atas sukun. Nah, mabni di atas sukun. Tapi karena namanya isim, walaupun dia mabni tetap di i'rab mahalnya. Di i'rab mahalnya. Tayyib. Kalau contoh sebelumnya, kalau contoh yang man, saya kira jelas ya. Man ja'ani man qama, di situ man fa'il, man mausul. Wa ra'aitu man qama, di situ man adalah maf'ulun bihi. Wa marartu biman qama, ini majrur dengan bi, saya kira ini jelas. Baik. Kemudian Maka tatkala saya telah menyebutkan mabni di atas sukun secara akhir, mutakhir, dalam keadaan terakhir, saya takut dari kesalahan orang yang menggambarkan, kesalahpahaman orang yang menyangka. Saya takut dari kesalahpahaman orang yang menyangka bahwa mabni, bahwasanya sukun berbeda dengan asalnya. Menyelisihi asal. Terus maka saya pun menangkal. Maka saya pun menangkal bahwa orang yang menangkal hadzal waham, apa? Kesalahpahaman. Terus maka saya pun menangkal kesalahpahaman ini dengan perkataanku,
bahwa sukun adalah asal bina. Maksudnya apa? Karena beliau sebutkan mabni di atas sukun itu terakhir, beliau khawatir jangan sampai ada yang menyangka bahwa dia bukan asal. Dia bukan apa? Asal tanda bina, padahal dia asal tanda bina. Maka beliau menangkal hal tersebut, menangkal kesalahpahaman itu. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, beliau tangkal dengan ucapannya wa huwa aslul bina, dan sukun itu adalah asal tanda mabni. Jadi kalau ditanda apa asal tanda mabni? Jawabannya sukun. Karena itu sebagian penulis nahwu dia dahulukan mabni di atas sukun. Tapi Ibnu Hisham di sini mengakhirkannya. Beliau mulai dengan mabni di atas apa? Apa yang beliau paling pertama? Mabni di atas kasrah. Kemudian mabni di atas dom. Kemudian mabni di atas apa? Fathah dulu. Kemudian mabni di atas dom. Kemudian mabni di atas sukun terakhir. Nah, karena biasanya yang disebut terakhir itu cabang, yang pertama adalah asal. Jangan sampai ada yang menyangka, oh berarti mabni di atas kasrah itu asal, mabni di atas sukun itu cabang. Maka beliau menangkalnya bahwa justru mabni di atas lah yang asal, bukan mabni di atas kasrah atau fath atau dom. Jelas ya? Nah, beliau selesai menyebutkan semua mabni, selesai menyebutkan semua apa? Pembahasan mabni, dan semuanya beliau contohkan dengan contoh-contoh yang ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Kecuali yang mabni di atas sukun beliau contohkan yang disepakati. Nah, kalau mabni di atas kasar boleh contohkan yang disepakati dengan haulai. Yang diperselisihkan adalah apa? Nah, diperselisihkan oleh orang Arab, yaitu amsi, begitu pula hadami dan kotomi, wabari dan seterusnya. Ya, kemudian mabni di atas dom, mabni di atas fath beliau contohkan dengan apa? Fath, mabni di atas fath yang disepakati apa boleh contohkan? Kalau qabla, qabla dia 3 keadaan, apa 4 keadaan? Qabla dan saudaranya 4 keadaan. 3 mabni dan 3 mu'rab dan 1 keadaan dia mabni. 1 keadaan dia mabni. Nah, itu qabla. Cuman qabla beda-beda keadaannya. Yang sebelumnya apa? Ahad asyar ya. Ahad asyar ini disepakati dia mabni. Nah, mulai yang ke-11 sampai 19, kecuali yang ke-12 sudah kita jelaskan. Kalau qabla dan saudara-saudarinya dia 3 keadaannya, atau 4 ya, 3 mu'rab dan 1 mabni. Kemudian mabni di atas sukun, mabni di atas sukun beliau contohkan dengan apa? Kalau dom al-fath, mabni di atas fath ahad asyar, mabni di atas dom qabla dan ba'da dan saudarinya, mabni di atas sukun apa? Man dan kam. Tayyib.
Nah, walamma kita i'rab walamma faragtu min dzikril mabni 'ala ad-dhamm dzakartul mabniya 'ala as-sukun. Lamma apa namanya Daniel? Rabita beramal atau tidak? Menjazam, beramal. Tidak beramal. Mana fi'il syarat? Mana jawabannya? Nah, falamma faragtu min dzikril mabni 'ala ad-dhamm dzakartul mabni al-mabniya. Al-mabniya kenapa nasab? Maf'ul bihi. Terus isim apa dia disaraf? Al-mabni disaraf. Isim apa? Fa'il, maf'ul, masdar. Sudah berulang ini. Maf'ul, mabni, maf'ul, semua apa kaidahnya? Isim nakis dan lafif, fi'il nakis dan lafif, maka dia maf'ulnya di atas pola ini, mabniyun, marmiyun. Nah, asalnya maf'ulun mabnuyun, kemudian berubah dengan i'lal dan ibdal, berubah menjadi mabniyun. Nah, itu diingat terus, karena ini beda dengan asalnya. Kalau maf'ulun kan kelihatan maf'ul, si maf'ul, tapi kalau sudah berubah bentuk mabniyun, nah ini perlu perhatian dan kecermatan. Taib wa mathaltu lahu biman wa kam taqulu anda Irsan taqul apa dia? Nah, taqulu fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Ja'ani man qama wa ra'aitu man qama marartu biman qama fatajidu man mulazimatan. Kenapa nasab Umar? Maf'ul bih dari kolomannya. Fatajidu man mulazimatan lis-sukun. Kalau mulazimah gitu. Maf'ul bih kedua apa tajidu? Saudarinya siapa? Saudarinya dhanna, dua maf'ulnya. Mulazimatan lis-sukun. Fil ahwali الثلاثة عندك أزام الثلاثة نعت وكذا تقول كم مالك وكم أبدا ملكت. Apa tadi abdan i'rabnya azam? Tamyiz. Kalau kam apa? Apa kata Sibawai kam? Khilaf di situ Sibawai dan Al-Akhfash. Kata Sibawai kam di situ apa? Apa? Fi mahalli apa? Kam abdan malakta. Apa kata Sibawai tadi? Ada di situ. Kam menurut Sibawai mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada, khabarnya jumlah fi'liyah. Khabarnya jumlah fi'liyah. Nah,
fi mawdi' raf'il bil ibtida' inda Sibawayh wa 'ala al-khabariyah inda al-Akhfash. Kalau menurut al-Akhfash dia kamnya khabariyah, kam khabariyah. Taib. Tadi saya salah sebut ya, kam khabariyah maksudnya bukan khobar. Kam khabariyah itu kam, nah itu istilah, nama, istilah khusus. Ada namanya kam khabariyah, ada kam istifham, ada kam istifham, ada kam khabariyah. Tahu kam khabariyah? Misalnya di dalam Al-Quran, wa kam min malakin fis samawati wal ard, wa kam min malakin fis samawati. Di situ apa? Kam di situ bukan bermakna istifham, tapi bermakna khabariyah, pengabaran. Pengabaran. Diterjemah dia biasanya betapa banyak malaikat di langit. Nah, bukan berapa banyakkah malaikat di langit, bukan itu artinya. Paham? Nah, itu kam khabariyah namanya. Kam menunjukkan pengabaran, bukan kam yang istifham biasa. Bukan kam istifham biasa. Taib. Yang mana itu yang dikomentari tadi? Yang bukan maluk ya. Kita salah lihat. Kam bukan kam abdan, kam maluk. Kalau kam abdan, kam di situ apa maf'ul bih tadi ya? Kam maluk. Kalau kam maluk, nah, kam maluk, kam mubtada menurut Sibawayh, menurut siapa? Sibawayh. Kalau al-Akhfash khabar muqaddam. Khabar muqaddam, tapi ada kam juga khabariyah namanya. Kam khabariyah. Kita salah lihat lagi. Kam di situ cocok tadi. Kalau menurut Sibawayh, kamnya mubtada. Kalau menurut al-Akhfash, kamnya khabar muqaddam. Tapi di sana antum perlu ingat juga, nanti apa tadi? Kam itu ada yang namanya kam khabariyah. Kam khabariyah bukan kam istifham. Kam khabariyah bukan kam istifham. Cuman bukan yang ini ya. Saya salah lihat tadi. Saya kira yang dia komentari kam abdan malakta. Nah, tidak ada pendapat apa yang saya sebutkan terakhir itu sebagai faedah tambahan saja. Yang benar itu yang pertama tadi. Kam menurut Sibawayh adalah khabar mubtada, menurut al-Akhfash adalah khabar muqaddam. Itu benar. Tapi perlu diketahui juga bahwa di sana ada yang dinamakan dengan kam khabariyah. Kam khabariyah. Kalau yang di sini semuanya kam istifham. Yang beliau pakai di sini kam istifham. Di sana ada kam namanya kam khabariyah. Dia bermakna pengabaran, bukan bermakna pertanyaan. Seperti itu, contohnya di surah apa itu tadi yang saya baca? Surah An-Najm. Surah An-Najm, kam min malakin fis samawati la yughni Nah, kam min malakin fis samawati. Itu di situ apa? Bermakna khabariyah, bukan Allah bertanya berapa banyak malaikat di langit, bukan itu. Tapi Allah mengabarkan bahwa betapa banyaknya malaikat di langit, bersamaan dengan itu mereka
tidak memberi manfaat kepada siapapun juga dan tidak bisa memberi syafaat kepada siapapun juga kecuali dengan izin Allah dan setelah Allah ridhoi orang yang diberi syafaat. Nah, paham maksud saya? Yang benarnya kam maluk itu cocok tadi, kam ibtida, kam mubtada menurut Sibawai, khabar menurut Al-Akhfash. Jadi tinggal diperbaiki saja. Kemudian tadi faedah sampingannya bahwa di sana ada yang dikenal dengan apa? Kam khabariyah. Kam khabariyah antum contohkan dengan ayat di surah An-Najm itu. Kam min malakin fis samawat. Nah, itu sudah dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta dirhamin ishtaraita. فكما في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه سيبويه يحيى apa ya Sibawai Eropnya عند سيبويه مضاف إليه dia mabni atau mu'rab? Sibawai mabni atau mu'rab? Mabni. Nama yang ujungnya waih semuanya mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kalau inda maf'ulun fi dzaraf apa? Maf'ulun fihi dzaraf makan. Inda Sibawai, inda Sibawai. Nah, wa alal khabariyyati inda al-akhfashi wa fi tsani fi mawdi'i nasbin alal maf'uliyyah bil fi'l alladhi ba'daha alladhi indaka haril. Na'at untuk al-man'ut al-fi'l. Tayyib, na'at lil-fi'l. Aina al-a'id, mana a'idnya? Al-ha ghairu munasib, al-ha ghairu munasibah. Aina al-a'id? Andaka Umar, aina al-a'id? Andaka Irsan, al-a'id, aina al-a'id? Nah, aina al-a'id? لا غير مناسب، لابد يناسبها في النوع والعدد. هذا يسمى بإيش؟ اسم موصول مختص. اسم موصول مختص لابد من مناسبة العدد والنوع في a'idha. Dhamir aid harus sesuai dengan isim mausulnya. Kalau isim mausul mukhtas, sudah pernah saya sebutkan, zakartu hada. Mustatir fi fi'lin mahdhufin. Nah, mustatir takdiruhu huwa fi fi'lin mahdhufin alladhi istaqarra
ba'daha. Jadi pada aidnya pada istaqarra itu mustatiran fi fi'lin mahdhufin takdiruhu istaqarra ba'daha. لأن الظرف المنصوب وكذا جر مجرور لا يستقل بنفسه بل لابد من تعلقهما بمحذوف وجوبا. Nah, fi'il taib dzaraf dan jar majrur tidak bisa berdiri sendiri, la yastaqillu bi nafsihi, la budda min ta'alluqihima bi fi'lin mahdhufin wujuban, harus terikat dengan yang mahdhuf di situ wujuban, la budda min ta'alluqihima bi fi'lin mahdhufin wujuban. Wa fi tsalithi fi mawdi'i khafdin bil ba'. Nah, wa hiya sakinatun fil ahwali tsalatsati kama tara. Wa hiya ad-dhamir indaka ya Abdul Musawwir. Aina ya'udu ad-dhamir? Naam. كيف وهي ساكنة؟ أين يعود الضمير؟ كم وكم ساكنة. نعم. ساكنة لماذا يرفع؟ خبر لي هي. نعم. في الأحوال الثلاثة كما والماء وما دليل إعراب ما مبني ومعربه مبني في محل جر، مبني في محل جر بحرف الجر كاف. والما هنا اسم ايش؟ اسم شرط أو موصول أو نافي أو غير ذلك. ما موصولة والترى. نعم. والآيت ayatnya mausul di situ mahdzufnya kama taroha. Ayat itu bisa mahdzuf sebagaimana akan datang pembahasan insyaallah. Saya atimana mabhath al-mausul ma'a silatihi wa aidih. Nah, fil ahwal ats-tsalatsa kama tara ay kama taraha. Walamma dzakartu al-mabniya 'ala as-sukun mutaakhiran عندك إرسال متأخرا هل أين صاحب الحال؟ السكون صاحب الحال. نعم. خشيت من وهم من عندك عمر من موصول ايش هو؟ موصول مشترك او مختص؟ اين صلته وآئده؟ صلة الموصول اين؟ جملة فعلية يتوهم. وأين آئده؟ كيف؟ العائد لابد يبحث في صلة الموصول.
Ait itu harus dicari di silatul mausulnya, bukan di jumlah yang lain. Cari ait di silatul mausul. Kalau antum bilang idza dzakarta anna silatul mausul huwa yatawahham fala budda an tabhath aidahu ila dzalika al-jumlah atau tilka al-jumlah. Nah, harus dicari di jumlah yang menjadi silah. Karena antum bilang yatawahhamu adalah silahnya, maka cari di situ. Berarti apa? Mustatir takdirnya, takdiruhu huwa mustatirun fihi, ini fi yatawahham, takdiruhu huwa jawazan yaudu ila man yatawahham. عندك يا أجزام على وزن إيش هو؟ يتوهم في الدرس الصرف، في درس الصرف، هذا على وزن إيش؟ يا تفعل. نعم، تفعل يتفعل، توهم يتوهم. أنه أين اسمها وأين خبرها. ضميره اسم أن خلافه. نعم، فدفعت هذا الوهم، والوهم عندك يا عبد المصور ايش إعرابه؟ بدل، أين مبدل منه؟ اسم موصول، اسم موصول. هذا اسم إشارة. نعم، وهذا اسم إشارة مبني في محل إيش؟ نعم، فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء. نعم، واصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الفعل وأقسامه. وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض، ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، أو ضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح. وأمر، ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخشى وارحم وارمي، ونحو كوما وكوموا وكومي فعلى حذف النون. ومنه هلما في اللغة تميم، هلما في لغة التميم، وهاتي وتعالى في الأصح. ومضارع، ويعرف باللام وافتتاحه بحرف من حروف وافتتاحه بحرف من حروف نعيت، نحو نكوم وأكوم ويكوم وتكوم. ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا، إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج. ويسكن آخره مع نون النسوة، نحو يتربصن وإلا أن يعفون. ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا أو تقديرا نحو لينبذن. ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعان لتبلون فإما ترين ولا يسدنك.
syarhu Nah. lamma faragtu min dzikri al-alamat al-ismi wa bayan terjemah fi'il dan jenis-jenisnya. Al-unwan laysa min al-muallif, al-unwan min al-muhaqqiq. خليه يعني لا تقرأ ولا تترجم هذا. Nah, jangan terjemah, beda-beda di setiap cetakan itu. Itu dari pentahqiq, bukan dari penulis. Langsung saja matan. Kalau itu tanda kalau dikasih dalam kurung begitu, itu bukan dari penulis. Ada dalam kurungnya. Nah, kalau ada judul antum baca buku apa saja, kalau ada dalam kurungnya, judulnya ada dalam kurungnya, itu berarti bukan dari penulis. Tambahan dari orang yang menyusun buku. Para pentahqiq, pencetak. Nah, maka adapun fi'il dia terbagi menjadi 3 jenis. Nah. Jenis yang pertama fi'lul madi. Fi'lul madi diketahui dengan adanya tanda ta'ut ta'nis dan bina fi'lul madi di atas fathah seperti daraba, kecuali bersamanya wawu jamaah, maka dia di dhamma seperti darabu. Atau dia bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka dia di dhamma maka dia disukun seperti darabtu, dan darinya dan diantaranya maksudnya diantara yang diantara fil madi, diantara fil madi adalah ni'ma wa bi'sa wa asa wa laisa fil asahhi. Nah, dan jadi fil madhi itu mabni. Fil madhi apa? Mabni. Wa alamatu bina'ihi thalatha. Fa fi'l al-madhi mabniyun wa alamatu bina'ihi kam? Thalatha. Wa mabniyun 'ala al-fath wa huwa al-asl. Mabniyun 'ala ad-dhamm. Mata yubna 'ala ad-dhamm? إذا اتصل بواو الجماعة. ومبني على السكون. متى يبنى على السكون؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. Paham ya? Kesimpulannya apa? Fil madhi itu mabni dan tanda binanya berapa? 3. Wa minhu, yani minal fi'lil madhi, termasuk dari fi'il madhi atau diantara fi'il madhi, ni'ma wa bi'sa wa asa wa laysa fil asah. Fa indal ulama khilaf, hal ni'ma wa bi'sa fi'lun madin, fi'lani madiyani, au huma ismani. Para ulama khilaf apakah ni'ma dan bi'sa ini fi'il madi atau isim. Ada yang mengatakan isim karena bisa kemasukan huruf jar katanya. Ada yang mengatakan ni'ma dan bisa apa fi'il madhi karena bisa kemasukan ta' ta'nits. Hunaka minal ulama man qala anna ni'ma wa bi'sa ismun lidukhuli huruf jar alaihima. Wa hunaka minal ulama man qala anna ni'ma wa bi'sa fi'lun madin li dukhuli ta' ta'nits as-sakina alaihima. Nah, wa al-asah inda Ibn Hisham inda al-muallif ni'ma wa bi'sa huma fi'lani madiyan li dukhuli ta' ta'nits as-sakinati alaihima. Paham ya? Bahwa yang kuatnya ni'ma dan bi'sa itu adalah fi'il madhi karena masuk huruf apa? Ta' ta'nis sakinah pada keduanya. Kalau ada ta' ta'nis sakinah pasti fi'il madhi. Wa asa wa laysa. Asa dan laysa
juga adalah fil madhi menurut pendapat yang kuat lidukhuli ta'tanis as-sakinati alaihima, karena boleh dimasuki ta'tanis sakinah. Bisa antum katakan asad, fatakul asad atau laysat. Paham ya? Boleh antum katakan asad dan laysat dimasuki oleh ta'tanis sakinah, berarti fil madhi. Tapi di antara ulama ada yang mengatakan asa itu dia harfu tarajji, sama dengan law, sama dengan law. Nah, dan laisa ada yang mengatakan dia huruf nafi, harfu nafyin. Wal asah huwa yani asa wa laisa huma fi'lani madiyan lidukhuli ta'tanis as-sakinati alaihima. Nah, wa amrun aywa. Dan jenis yang kedua untuk fi'il yaitu fi'lul amr, dan dia diketahui dengan dalil di atas tolak, permintaan. Bidalalati ala talab, dia diketahui dengan penunjukannya di atas talab, yakni diketahui dengan maknanya, diketahui dengan penunjukannya, itu penunjukan maknanya di atas makna perintah, di atas makna tolab, perintah atau permintaan. Bersama dia bisa menerima ya mukhatabah. Nah, bersama di situ penting. Jadi tidak cukup fil amr itu, tidak cukup sekadar menunjukkan perintah atau permintaan, harus disertai dengan menerima ya mukhatabah. Jadi tandanya fil amr ada dua, dan duanya ini harus berpasangan. Beda dengan tanda fil madhi, tanda fil mudhari'. Tidak, dia tanda fil mudhari' misalnya sin, saufa, lam, tidak harus berpasangan. Satu sudah cukup. Paham? Antum dapat sin, berarti depannya fil mudhari'. Antum dapat saufa, berarti depannya fil mudhari'. Walaupun sendirian, antum langsung bisa hukumi dia sebagai fil mudhari'. Tapi fil amr tidak bisa bersendirian. Talab harus berpasangan dengan qabulihi liya'il mutakallim atau liya'il mukhatabah. Qabulihi liya'il mukhatabah. Nah, harus berpasangan dua ini. Wa illa fala yusamma fi'la amrin. Kalau tidak berpasangan maka tidak dinamakan fil amr. Nah, ini saya sudah jelaskan ya. Kalau dia tolab saja berarti isim fil amr. Kalau dia menerima ya mukhatabah saja berarti fil mudhari'. Kalau dia menerima ya mukhatabah dan menunjukkan tolab, tapi tolabnya itu bukan wadu'an, tidak diletakkan dari awal sebagaimana tolab, seperti litadribin misalnya. Litadribin ada mana talab dan ada ya mukhatabah. Apakah dia adalah fil amr? Jawabannya bukan, karena talabnya di situ bukan wadu'an, bukan diletakkan dari awal, dari awal. Dia talabnya gara-gara apa? Litadribin talabnya situ kan gara-gara lam, bukan gara-gara diletakkan dari awal dia bermakna talab. Jadi harus apa? Harus talab dan menerima ya mukhatabah, dan talabnya itu harus wad'an, diletakkan dari awal dengan mana talab, bukan karena amrun kharij, bukan karena perkara luar. Paham ini ya? Sudah pernah saya jelaskan. Paham Hairil? Paham? Talabnya harus apa? Wad'an, diletakkan dari awal, dia bermakna talab dari awal, sebelum dimasuki apapun dia sudah bermakna talab. Nah, ma'a qabulihi ya al-mukhatabah. Ya itu maf'ul bih ya, dari qabul.
ma'a qabulihi ya al-mukhatabati. Ya mansub sebagai maf'ul bi dari qabul. Nah, tarjim. Dan tanda bina dari fi'il amr di atas sukun seperti kadrib, kecuali bersambung padanya fi'il kecuali bersambung kecuali fi'il mu'tal yang dihapus akhirnya seperti kagzu. Kecuali fi'il mu'tal akhir, maka dia tanda binanya adalah hadfu akhirih, hadfu harfil akhir. Paham? Nah. Kecuali mu'tal maka dia, begitu terjemahnya. Kecuali mu'tal maka dia tanda binanya adalah dihapus akhirnya. Nah, Seperti kagzu, wakhsha, warmi, dan contohnya kuma, wakumu, wakumi. Maka ini contoh yang ini dihapus, fi'il yang dihapus akhirnya. Apa? Bagaimana? Fi'il yang Fa'ala hadfin nun. Antum terjemah. fi'il Bukan fi'il apa? Hadfun nun. dihapus Terjemah hadfun nun. Apa artinya hadfun nun? dihapus nunnya. Terjemah itu kuma, kumu, kumi, dia mabni di atas penghapusan nun, begitu. Kalau yang tadi ughzu, ikhsya, irmi mabni di atas penghapusan Fi'il mu'tal. huruf mu'talnya, hadfu akhirih. Jadi penghapusan. Kalau mu'tal hadfu harfil akhir. Kalau yang ini yaitu kuma, kumu, kumi, hadfu an-nun. Kenapa? Karena dia bersambung dengan alif itsnain waw jama' dan ya mukhatabah. Nah, kalau fi'il amrnya bersambung dengan alif itsnain waw jama' dan ya mukhatabah, maka mabni ala hadfi an-nun. Terus Dan diantaranya halumma di antara apa? yang Di antara hu-nya kembali ke mana? Di antara siapa yang kita bahas ini? fi'il amr. Fi'il amr. Di antara terjemah di antara fi'il amr adalah, Dan diantara fi'il amr adalah halumma pada lugat Tamimi, pada bahasa orang-orang Tamimi. Wahati wa ta'ala fil asahhi. Nah, jadi fi'il amr itu mabni juga. Tanda binanya ada berapa? Beliau sebut 3. Fa amrun fi'lul amr mabniyun aidan wa alamatu bina'ihi thalatha kama dzakarul muallif. Mabni awalan mabni ala ish? Ala sukun. Mabni ala sukun ka idrib. Wa athani mabni ala hadfi harfil illah. Mata hadha idza ittasala bi atau idza kana fi'lul amr mu'tal al-akhir. Nah, wa thalithan yang ketiga mabni ala hadfin nun. Mabni ala hadfi an-nun. Mata yakun hadha? Idza ittasala bi alif itsnain wa wawil jamaah wa ya mukhatabah. Nah, jadi kalau dia bersama dengan alif itsnain waw jama' dan ya mukhatabah, maka mabni ala hadfi an-nun. Berarti berapa tandanya? Tanda binanya fil amr? 3. Sukun, hadfu harfil illah, hadfu nun. Kurang 1. Baqi wahid lam yadhkurhu al-muallif wa huwa mabniun alal fath. Fil amr kadang mabni di atas fathah. Uktubu lam yadhkur al-muallif anna fil amr qad yubna ala al-fath wa dhalika indama ittasala bi nun at-tawkid. Indama ittasala bi nun at-tawkid khafifatan kana aw thaqilah. Nah, masalan idribanna. Contohnya misalnya idribanna. Idrib
kalau disambung dengan nun taukid jadinya apa? Idribanna. Paham Azam? Dan diantara fi'il amr adalah halumma, hati dan ta'ala. Ini nanti akan dibahas di syarah. Terus yang ketiga. Dan yang jenis fi'il yang ketiga fi'lul mudhari'. Dan dia ketahui dengan lam waftitahihi dan pembukanya, permulaannya. Ya. Dengan huruf dari huruf-huruf na'aitu. Nah, jadi dia dibuka maksudnya dimulai, diawali. Iftitah diawali dengan salah satu dari huruf ana itu. Na'aitu. Nah. Contohnya nakumu wa akumu wa yakumu wa takumu. Maka di dhamma awalnya, maka fi'il mudhari di dhamma awalnya apabila dia fi'il madi apabila madinya dari rubai. Kalau madinya rubai maka fi'il mudhari'nya di dhamma huruf mudhara'nya. Dahraja yudahriju, akrama yukrimu, qattala yuqattilu, qatala yuqatilu. Kan gitu. Kaidahnya ini sudah pelajari di saraf. Qad darasna fi ilmi at-tasrif hada. Idza kana madhihi rubaiyan fayudam awwaluhu indal mudhari'. Kalau fi'il madinya rubai maka didhamma huruf pertamanya ketika jadi fi'il mudhari'. Paham ini? Wa yuftahu. Terus seperti yudahriju wa yukrimu wa yuftahu. Pada wa yuftahu wa yukrimu koma di situ untuk berhenti dulu. Dan di fathah tadi dia ataf ke yudom. Paham Daniel? Yudahriju kan pertama di dhamma huruf pertamanya. Oh iya. Fi'il mudhari di dhamma huruf pertamanya, contohnya yudahriju dan yukrimu. Kedua di fathah huruf pertamanya. Harus antum lihat ataf ke mana itu, yuftah. Yuftah tidak ataf ke yudahriju, tidak. Yuftah itu ataf ke yudammu awwaluhu yang tadi. Paham? Iya. Supaya benar terjemahannya harus benar atafnya. Dan di fathah huruf pertamanya begitu. Dan di fathah huruf pertamanya pada selainnya seperti pada selain apa? Pada selain fi'il mudhari. Bukan. Fi'il mudhari yang kita bahas ini. Pada selain rubai. Perhatikan. Lihat terjemahannya itu harus lihat tempat kembalinya dhamir. Tempat kembalinya dhamir itu penting sekali. Di fathah pada selainnya, maksudnya di fathah huruf pertamanya pada selain rubai. Ini pembahasan saraf Daniel. Kalau 4 huruf di dhamma mudhari'nya, ya kan? Antum bilang yudahriju, dahraja, fa'ala yufa'lilu, fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu, apalagi fa'ala yufa'ilu. Di dhamma terus yu. Kalau yang 3 huruf, 5 huruf, 6 huruf, yang selain 4 ya di fathah. Antum bilang apa? Daraba yadribu, istaf'ala yastaf'ilu, tafa'ala yatafa'alu. Berarti fathah terus. Ya dia yadribu, yatafa'alu, yastaf'ilu. Huruf pertamanya dilihat. Apa katanya? Kalau selain selasi apa selain rubai Fan? Di fathah huruf pertamanya fi ghairihi, pada selainnya. Pada selain apa? Rubai. Pada selain rubai. Terus seperti yadribu wa yatami'u wa yastakhriju. Sebelumnya yadribu yajtami'u wa yastakhriju. Dan fi'il mudhari disukun akhirnya bersambung pada bersamanya nun niswah. Contohnya yatarabbasna wa illa an ya'funa. Dan di fathah, maka di fathah bersama nun taukid. Apa itu? Di fathah apanya? Pertamanya atau akhirnya? Akhirnya. Akhirnya. Terjemah. Dan di fathah akhirnya bersambung pada bersamanya nun taukid.
secara langsung baik secara nampak atau tersembunyi. Nahu la yumbadanna. Jumpa. Saya kira saya yang oleng. Hah? Saya kira saya ngantuk. Hah? Ustaz. Hah? Saya kira saya ngantuk. Teh, Ustaz. Nah, wasil. Nahu la yumbadanna. Hah? Baik yang tadi. Nah, wasil. Nahu la yumbadanna. Dan fi'il mudhari di-i'rab padanya ada Masih dzalik. bergetar ya? Hah? Tuh. Assalamualaikum. Terus Nahu yakumu zaidun wala tattabi'ani latubulawunna fa imma tarayinna wala yasuddunaka. nah, di sini fil mudhari beliau sebutkan dia terbagi dua, ada yang murab, ada yang apa? Mabni. Pertama beliau bahas dulu fil mudhari mu'rab. Fil mudhari mu'rab itu kapan? Kalau tidak bersama dengan nun nisa dan nun taukid secara langsung. Nah, bagaimana dia keadaannya kalau mu'rab? Keadaannya dirinci, keadaan huruf pertamanya dan keadaan huruf akhirnya. Sebenarnya keadaan huruf pertamanya ini pembahasan apa? Pembahasan apa keadaan huruf pertama? Di sorof atau nahu? Sorof. Kalau nahu membahas keadaan akhirnya. Nah, keadaan akhirnya nanti dia asalnya marfu kecuali masuk penasab dan penjazam. Nah, di sini beliau singgung keadaan awalnya, keadaan huruf pertamanya fil mudhari. Dia bisa dhamma kalau rubai. Kalau thulathi dia fathah, khumasi fathah, sudasi fathah. Paham ini? Kalau rubai di dhamma huruf pertamanya. Kalau thulathi di fathah. Khumasi fathah, sudasi di fathah. Selain rubai semuanya di fathah. Kan selain rubai berarti apa? Selain rubai berarti thulathi, khumasi dan sudasi. Taib, selesai yang mu'rab. Setelah itu beliau singgung yang fil mudhari yang mabni. Tanda binanya kapan fil mudhari mabni? Kalau bersama dengan nun niswa dan nun taukid secara langsung. Tanda binanya ada berapa? Beliau sebut ada dua. Pertama disukun. Kapan? Kalau bersama dengan nun niswa. Seperti yatarabbasna, ya'funa. Ya'funa itu sama dengan yadribna. Ya'funa sama dengan apa? Yadribna. Mabni di atas sukun. Kan yatarabbasna, yadribna. Paham? Yang kedua tanda binanya apa? Fathah. Kapan mabni di atas fathah fil mudhari? Idza ittasala bi nun taukid al mubashirah. Nun taukid yang secara langsung. Nah, mabni di atas fathah kalau bersama dengan nun taukid secara langsung. Apakah itu secara langsungnya? Yaitu betul-betul bersambung langsung, tidak ada pemisahnya sama sekali. Nah, tidak ada mubasyirati lafzan, bersambung langsung secara lafaz. Apa maksudnya secara lafaz? Tidak ada pemisahnya yang lafzan, maksudnya tidak ada pemisahnya yang kelihatan. Ya. Nun taukid bersambung langsung ini biduni fasal. Lafzan atau takdiran. Tidak ada pemisahnya secara lafaz maupun secara takdiran. Kalau ada pemisahnya secara lafaz
Seperti tattabi'ani. Antara fi'il dan nun taukid dipisah oleh apa? Alif itsnain. Tattabi'ani. Alif itsnain kan isim. Berarti fi'il di tengahnya ada apa? Alif itsnain. Terpisah antara fi'il dan nun taukid dengan alif itsnain. Paham ini? Lihat matanya, tattabi'ani. Fiilnya bersambung atau tidak? Dengan nun taukid? Tidak. Tidak bersambung di situ. Ada pemisahnya yaitu alif. Pemisahnya lafzan atau takdiran? Lafzan, kelihatan. Contoh yang lafzan lagi. Latubulawunna. Apa pemisahnya situ? Waw jamaah. Kan waw jamaah dhamir. Jadi isim apa fiil tubla nunnya nun taukidnya dipisahkan oleh dhamir waw jamaah. Fa imma tarayinna dipisah oleh ya mukhatabah di situ. Ya mukhatabah itu dhamir. Berarti fiil dan nun taukid dipisah oleh apa? Dipisah oleh ya mukhatabah. Nah, contoh yang pemisahnya takdiran. Perhatikan matan. Pemisahnya takdiran wala yasuddunak. Di situ apa? Fil mudhari dipisah oleh waw jamaah. Mana waw jamaahnya? Dihapus. Asalnya yasuddunaka. Yasuddunannaka. Kan begitu. Dari mana dia tahu ada waw jamaah? Ada dhamma dalnya. Yasuddu. Itu dhamma berarti ada apa? Waw. Seandainya tidak ada dhamma maka dibacanya apa? Yasuddannaka di fathah. Ketika di dhamma berarti ada pemisah di situ, wawunya hilang. Kan seharusnya mabni dia alal fath. Tapi ketika tidak mabni di atas fathah berarti dicurigai ada pemisahnya yang hilang. Paham? Saya ulangi dulu. Tattabi'an itu belawunna taroinna. Ini mabni atau murab? Daniel? Enggak, mabni murab dia karena ada pemisah. Ada pemisah atau tidak? Ada. Ingat, dia kan mabni kapan? Daniel? Kalau bersambung langsung. Iya. Bersambung langsung. Di situ ingat, kapan mabni fil mudhari? Bersambung dengan niswa dan nun taukid secara langsung. Kalau ada pemisah berarti murab. Di sini tattabi'an itu belawunna taroyinna. Ada pemisah? Berarti apa dia dalil? Murab. Yasuddunak. Murab atau mabni? Murab. Mana pemisahnya? Mahdhuf. Itu yang harus dicermati. Jadi ketika beliau contohkan yang apa itu? Yang mu'rab. Beliau contohkan yang mu'rab. Beliau contohkan ada dua. Yang terpisah dengan pemisah yang lafzan dan yang terpisah dengan pemisah yang takdiran. Nah, kalau yang mabni boleh contohkan tadi dengan layum badanna itu mabni dia karena bersambung langsung. Saya ulangi kesimpulannya. Fil madhi mabni wa alamatu binahi kam? Thalatha. Mabni ala al-fath wa huwa al-asl wa mabni ala ad-dhamm inda ittisalihi bi wawil jamaah wa mabni ala as-sukun inda ittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik wa fil amr mabniun wa alamatu binaihi kam?
As-shawab arba'ah. As-shawab arba'ah. Mabni ala as-sukun, mabni ala hadfu harfil illah idza kana akhiruhu harfa illatin, wa mabni ala hadfin nun idza ittasala bi alif itsnain wa wail bil jama' wa ya mukhattab akhiran aish akhiran, mabni ala al-fath idza ittasala bihi nun ittasalat bihi nun taukid al-mubashirah sawa'un kana thaqilatan aw khafifah. Wa fil mudhari terbagi dua. Yang qasim ila qismain mu'rab wa mabni. Mata yu'rab idza lam yattasil bi nun niswa aw nun taukid mubashirah. Wa mata yubna idza ittasala bi nun niswa aw ya mukhataba bi nun niswa aw nun taukid mubashirah. Wa alamatu binaihi kam? Alamatu bina fil mudhari berapa? Dua. Paham ini? Fil madhi 3 alamat binanya. Fil amr 4 alamat binanya. Fil mudhari 2. Mabni ala aish? Mabni ala al-fath ala sukun idza tasala bi nun niswa wa ala al-fath idza tasala bi nun at-taukid. Nah, itu dihafal. Tanda binanya fil madhi ada berapa, tanda binanya fil amr ada berapa, tanda binanya fil mudhari ada berapa. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka